Episode 1431 Episode 1435 Bab 1431, Penjaga. Siapa Yun Jianyu? Kapan ada orang yang berani bersikap seperti itu di depannya? Dia bermaksud bertindak ketika Yan Suhen menghentikannya, berkata, pada akhirnya, dia hanyalah orang biasa. Tentu saja, kamu adalah orang yang memiliki kepribadian yang hebat. Namun, mereka yang tidak menghargai kebaikan seharusnya dimaafkan, kata Yun Jianyu sambil mencibir. Yan Suhen berkata dengan tenang, saya tidak malu dengan apa yang saya katakan dan lakukan. Mengapa saya membutuhkan orang lain untuk menghargai apa yang saya lakukan? Yun Jianyu mengerutkan kening. Namun, pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun kepada orang biasa itu. Setelah itu, karena mereka telah dirawat dingin, kelompok Zuan hanya bisa pergi. Awalnya, mereka mencari penduduk setempat lain untuk bertanya tentang daerah itu. Namun, karena beberapa alasan, selain nelayan yang mereka lihat sebelumnya, mereka tidak bertemu orang lain. Terus seperti ini tidak akan menjadi solusi, kata Yun Jianyu sambil menatap rawa yang diselimuti racun. Tidak ada tanda-tanda yang akan berakhir sama sekali. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, lalu menambahkan, bukankah nelayan itu hanya orang biasa? Mengapa dia tidak terkena racun? Sama sekali, monster-monster tadi masih bisa dimengerti, tapi orang biasa seperti dia juga tidak apa-apa. Yan Suhen bertanya-tanya, terdengar bingung. Mungkinkah racun yang disebut racun ini pada awalnya tidak beracun, dan kita tertipu oleh pohon murbe tua itu? Zuan menyarankan. Yan Suhen menggelengkan kepalanya dan menjawab, saat pertama kali memasuki rawa ini, saya sudah mencabut daunnya dan mencobanya. Racun ini memang beracun. Yun Jianyu sedikit terkejut, lalu berkata, wah, wanita itu sangat cantik, kukira kau hanya gadis bodoh dan naif, tapi ternyata kau punya pertimbangan sebesar itu. Kalau tidak, bukankah aku sudah dihuni oleh penyihir sepertimu sejak lama? Yan Suhen menjawab tanpa ekspresi. Kemudian, kelompok itu mulai berdiskusi satu sama lain mengapa nelayan itu bereaksi keras terhadap apa yang mereka katakan. Dilihat dari nadanya, dia tampak sangat menghormati ular Siuse. Namun, ular itu sangat buas. Mengapa nelayan bersikap seperti itu terhadapnya? Mereka tidak dapat menemukan penjelasan untuk itu bahkan setelah berbicara satu sama lain untuk waktu yang lama. Yu Yanluo sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berkata, aku mendengar suara memanggilku. Siapa yang meneleponmu? Tanya yang lain heran. Sepertinya itu ular Siuse. Perasaannya mirip dengan saat kita bertemu sebelumnya, jawab Yu Yanluo. Zuan bertanya dengan khawatir, apakah niatnya baik atau buruk? Yu Yanluo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku tidak bisa merasakan suasana hatiku. Iklan oleh Pub Future. Hati-hati, mungkin itu jebakan, tanya Yun Jianyu. Setelah ragu sejenak, Yu Yanluo masih berkata, karena dia memanggilku, dia pasti punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku. Sebagai sesama manusia ular, aku bersedia mencobanya. Zuan berkata, karena kita tidak punya solusi lain, kita hanya bisa mencoba metode ini. Tidak apa-apa asalkan kita berhati-hati. Setelah memikirkannya, Yun Jianyu dan Yan Suhen juga tidak menentang usulan tersebut. Kelompok itu pun segera mengikuti Yu Yanluo menuju pusat Danau Dongting. Di mana ular Siuse? Mereka melihat sekeliling dengan waspada ketika mereka tiba, tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan jejak ular Siuse. Saya bisa merasakan panggilan itu semakin dekat. Sepertinya ke arah itu, kata Yu Yanluo. Dia memejamkan mata, lalu menunjuk ke arah tertentu. Yang lain melihat ke arah yang ditunjukkannya dan melihat bahwa itu adalah gunung yang mereka lihat sebelumnya. Baru kemudian mereka menyadari bahwa gunung itu berada di tengah rawa. Gunung itu hijau subur dan membentang tanpa batas ke kejauhan. Gunung ini agak aneh. Rasanya seperti urat naga, tetapi sebenarnya bukan urat naga, kata Zuan. Dia telah mempelajari satu tetes esensi surga, jadi dia sudah cukup berpengetahuan tentang Feng Shui dan geomansi. Jadi, dia menyadari bahwa gunung itu sebenarnya tampak memancarkan aura urat naga, tetapi tidak sepenuhnya sama. Katakan, apakah menurutmu pegunungan yang panjang, sempit, dan berkelok-kelok ini terlihat seperti ular? Yan Suhen tiba-tiba berkata, mungkinkah gunung ini sebenarnya adalah ular raksasa yang menyamar? Yun Jianyu bertanya-tanya dengan ketakutan. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya gunung.
Gunung itu tidak hidup, meskipun tampak hijau dan subur di permukaan, sekarang setelah kita melihatnya dari dekat, ada aura kematian yang kuat di sekitar tempat ini. Tidak mungkin ular itu yang berpura-pura menjadi gunung. Yan Suehen dan Yun Jianyu juga memeriksa sekeliling dengan indera ketuhanan mereka. Itu memang hanya sebuah gunung. Mereka merasa jauh lebih lega setelah memastikannya. Tepat saat itu, Yu Yanluo mendengar panggilan itu lagi. Ia berkata kepada yang lain, panggilan itu datang dari gunung. Sepertinya ia ingin aku naik. Hati-hati, Zuan mengingatkannya karena khawatir. Uptodated from no VE, lab IECO, per meter. Yu Yanluo berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Jika dia benar-benar ingin menyakitiku, dia tidak akan bersusah payah seperti ini. Lagi pula, aku sudah bisa merasakan bahwa dia tidak punya niat jahat padaku. Dia masih menjadi pemimpin ras ular, jadi yang lain mempercayai penilaiannya. Mereka meninggalkan rakit mereka dan naik ke darat. Tak lama kemudian, mereka menemukan jalan kecil yang berkelok-kelok. Sepertinya jalan ini sering dilalui, gumam Yun Jianyu dalam hati. Tidak mungkin jalan seperti itu akan terbentuk jika ini adalah hutan belantara yang sebenarnya. Mungkin saja itu dibuat oleh penduduk asli lainnya seperti nelayan yang menggunakannya, Yan Suehen segera menyimpulkan. Mereka ingin mencari beberapa orang untuk ditanyakan sepanjang perjalanan, tetapi mereka tidak bertemu seorang pun. Iklan oleh Pub Future. Begitu saja, Yu Yanluo mengikuti panggilan itu ke atas gunung. Yang lain mengikutinya sampai ke puncak, di mana mereka menemukan sebuah kuil. Kuil ular ba, seru mereka saat melihat tulisan di gerbang. Mereka semua ingat bahwa itu adalah nama yang disebutkan nelayan tadi, bukan ular siuse. Jelas terlihat bahwa tempat ini masih dalam kondisi yang baik, kata Yan Suehen sambil melihat sekeliling. Meskipun dia tidak melihat seorang pun di sana, tempat itu terang dan bersih. Semuanya tampak teratur, bahkan ada beberapa batang dupa yang dinyalakan dalam kuali besar di depan kuil, memenuhi udara dengan aromanya. Tempat itu benar-benar berbeda dari kuil Erfu. Yu Yanluo memasuki kuil dan melihat ada patung ular hitam raksasa yang diabadikan di tengahnya. Itu adalah replika skala kecil dari ular siuse yang baru saja mereka lihat. Meskipun itu adalah patung kecil, namun, itu masih menempati hampir setengah ruangan. Sosoknya yang melingkar membuat semua orang yang masuk merasakan tekanan yang kuat. Mereka menyadari bahwa patung itu tidak sekejam yang mereka bayangkan. Sebaliknya, patung itu tampak sedikit, penuh kasih sayang. Aneh sekali, mereka benar-benar tidak bisa mengaitkan ular siuse dengan sifat penuh kasih sayang. Yu Yanluo bertanya pada patung itu, apakah kamu yang memanggilku? Mata patung itu tiba-tiba berkedip, dan bayangan seekor ular muncul darinya. Itu adalah ular hitam besar. Namun, ular ini jauh lebih kecil daripada ular yang menelan gajah itu. Ular ini lebih mirip dengan ular piton raksasa yang pernah dilihat Zuan di TV. Zuan menggigil. Dalam hati, dia segera berdiri di depan Yu Yanluo, khawatir dia akan terluka. Namun, Yu Yanluo menepuk tangannya dengan lembut, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu khawatir. Apakah kamu keturunan Nuwa? Tanya ular siuse dalam bahasa manusia. Tidak, kata Yu Yanluo sambil menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa aku bisa merasakan aura Nuwa padamu? Tanya ular siuse sambil memiringkan kepalanya. Saat itu, ia bahkan terlihat sedikit imut. Yu Yanluo ragu sejenak, namun dia tetap menjawab, mungkin karena aku berasal dari ras ular dan karena aku memiliki mutiara suci di tubuhku. Kalau begitu kau adalah keturunan Nuwa, kata ular siuse sambil mendesah lega. Yu Yanluo membuka mulutnya, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia mengelola klan yang hebat, jadi dia tahu bahwa terkadang, menjelaskan semuanya secara gamblang hanya akan membawa sedikit manfaat. Ular siuse berkata sambil mendesah, ketika aku melihatmu tadi, kupikir lebih banyak orang barbar timur telah tiba. Namun, aku memutuskan untuk tidak menyerang ketika aku merasakan auramu. Kelompok Zuan bersukacita dalam hati. Mereka benar-benar menikmati sorotan Yu Yanluo kali ini, atau mereka harus bertempur dalam pertempuran besar lainnya. Orang barbar timur, Yu Yanluo bertanya dengan heran. Dia teringat bagaimana nelayan itu bersikap ketika dia menyebut orang barbar timur. Kau bukan orang dari dunia ini. Tanya ular siuse sambil menyipitkan matanya. Yu Yanluo mengakui, kami memang bukan orang dari dunia ini. Kami hanya tidak sengaja menemukan yang ini. Kalau begitu, masuk akal kalau kau tidak tahu,
kata ular Siuse sambil mendesah. Dulu, orang-orang barbar timur dan orang-orang Miao di selatan bertempur dengan sengit. Orang-orang Miao memujaku, menganggapku sebagai pelindung mereka. Mereka mempersembahkan kurban 20%, jadi aku tidak bisa hanya melihat mereka menderita tanpa melakukan apapun. Awalnya, perang kami berjalan lancar, tetapi kemudian, orang-orang barbar timur mengirim seorang pemanah yang tangguh. Aku dikalahkan olehnya, yang menyebabkan kekalahan orang-orangku juga. Zuan terkejut. Dia bertanya, apakah orang yang kamu bicarakan bernama Yi? Ya, sedikit kebencian dan ketakutan melintas di mata ular Siuse. Memang, itu dia. Dialah yang membunuhku di sini. Zuan dan yang lainnya berpikir, tidak heran. Namun, mereka langsung terkejut. Lalu, dilihat dari apa yang dikatakan ular ini, apakah ia sudah mati? Lalu, ular apa yang ada di depan kita saat ini? Bab 1432, Berkah. Ular Siuse berkata sambil mencibir, orang-orang barbar timur hanya mengarang semua kebohongan itu, mengatakan bahwa akulah yang membawa malapetaka bagi orang-orang, dan itulah sebabnya Yi datang untuk membunuhku. Itu jelas hanya pertikaian antara dua kekuatan, dan akulah yang kalah. Namun, mereka membuatnya tampak seolah-olah aku gila dan kehilangan akal sehatku. Aku adalah pelindung terhormat orang-orang Miao, dewa yang diciptakan oleh langit dan bumi. Apakah aku benar-benar menyedihkan? Semua anggota kelompok Zuan menunjukkan ekspresi yang aneh. Pada akhirnya, ular itu tampaknya tidak begitu marah karena telah dibunuh. Sebaliknya, ia lebih marah karena telah diperlakukan sebagai monster lain yang membawa bencana bagi dunia. Yu Yanluo terkejut dan bertanya, dulu, ada desas-desus bahwa Yi hanya membual tentang membunuhmu. Apakah kamu menemukan kesempatan untuk melarikan diri? Kepala ular Siuse memerah sedikit saat menjawab, ahem, saat itu, Yi memang tangguh, dan aku bukan tandingannya. Aku juga tidak berhasil melarikan diri. Aku teriris menjadi beberapa bagian. Ular itu tampak agak malu pada awalnya, tetapi tenang ketika mengucapkan bagian kedua. Pada saat itu, Zuan hampir merasa bahwa ular itu agak bangga dengan apa yang terjadi. Dia berpikir, apa-apaan ini? Apakah dibunuh oleh Yi merupakan sesuatu yang patut dibanggakan? Ular Siuse melanjutkan, penduduk asli menyebut pegunungan tempatmu berdiri itu sebagai Makamba. Pegunungan itu sebenarnya terbentuk dari mayatku. Mereka semua benar-benar terkejut sekarang. Mereka telah melihat gunung-gunung itu bergelombang naik turun dan berkelok-kelok dari sisi ke sisi, benar-benar menyerupai seekor ular. Namun, mereka semua telah dengan hati-hati memastikan bahwa itu tidak hidup, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka tidak menyangka gunung itu benar-benar ular Siuse, meskipun terbuat dari bangkainya. Bangkainya berubah menjadi pegunungan yang hampir tidak pernah berakhir. Seberapa besar gunung itu saat itu? Kalau begitu sekarang, kamu, Yu Yanluo mulai berbicara, menatap ular itu dengan cemas. Apa yang dia maksud sudah jelas. Jika kamu sudah mati, bagaimana keadaanmu sekarang? Saat itu, Zuan juga telah memeriksa ular itu dengan saksama. Ia telah memperhatikan bahwa meskipun penampilannya menyeramkan, tidak ada energi jahat di sekitarnya. Lagi pula, setelah mengolah sutra asal mula primordial dan memperoleh kemampuan untuk memurnikan roh jahat, ia menjadi cukup peka terhadap hal-hal seperti itu. Namun, ular Siuse jelas bukan salah satu dari mereka. Ular Siuse menghela napas dan berkata, dulu, aku punya tugas untuk melindungi rakyatku, tetapi aku kalah dari Yi, yang menyebabkan kekalahan rakyat Miao. Akan tetapi, mereka tidak menyalahkanku, dan hanya menangis terseduh-seduh. Mereka bahkan membangun kuil ular ba ini untuk mengenangku, memberikan persembahan siang dan malam tanpa henti. Kemudian, suatu hari, aku tiba-tiba hidup kembali. Ia tampak sedikit bingung saat melanjutkan, sebenarnya, ini tidak bisa disebut kebangkitan sejati. Aku tidak tahu seperti apa keadaanku saat ini. Itulah kekuatan iman, Zuan berkata dalam hati. Tidak sia-sia ia menonton begitu banyak film. Kekuatan iman dapat terkumpul menjadi makhluk ilahi, dan ular Siuse jelas merupakan makhluk seperti itu karena orang-orang biasa benar-benar mempercayainya. Itulah sebabnya ia hidup kembali di antara sisa-sisanya. Mata ular Siuse berbinar saat berkata, seperti yang diharapkan dari seorang teman keturunan Nuwa, pengetahuanmu mengagumkan. Jadi begitulah adanya, haha, awalnya terdengar sangat gembira, tetapi perasaan itu perlahan berubah menjadi kesedihan.
Pada akhirnya, ia merasa sangat terharu hingga air mata mengalir di matanya. Iklan oleh Pub Future. Ular itu merayap ke jendela dan melihat pulau-pulau yang tersebar di sekitar Danau Dongting, sambil berkata dengan ekspresi yang bertentangan, "Saat itu, aku hanya merasa bahwa mereka cukup menghormatiku, dan barang-barang yang mereka gunakan untuk persembahan sesuai dengan seleraku. Itulah sebabnya aku tinggal di sini untuk bertindak sebagai pelindung. Saat itu, aku bahkan menganggap mereka agak konyol dan menggelikan, dan berpikir dalam hati bahwa aku akan pergi dan pergi begitu saja setiap kali aku bosan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan dihidupkan kembali karena orang-orang yang sebelumnya aku tertawakan itu." Yu Yanluo berkata dengan lembut, "Orang-orang itu mencintai dan menghormatimu, jadi bagaimana mungkin kamu tidak mencintai mereka? Jika memang seperti yang kamu katakan dan kamu sama sekali tidak peduli, mengapa kamu melawan orang-orang barbar timur dan ikut berjuang sendiri? Kamu bahkan mengorbankan nyawamu pada akhirnya." Zuan dan yang lainnya mengangguk. Dengan kultivasi ular Siuse, jika bukan demi orang-orang Miao, ia bisa hidup sesuka hatinya. Ia pasti tidak akan dibunuh seperti itu. Ular Siuse sedikit khawatir, lalu berkata, "Aku tidak sehebat yang kau katakan." Suaranya melemah, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Benar, tadi kita melihat seekor ular raksasa menelan seekor gajah raksasa di danau. Apakah itu kamu?" tanya Zuan penasaran. Karena sudah dihidupkan kembali melalui energi keyakinan, ia tidak perlu memakan makanan fisik, bukan? Ular Siuse sempat teralihkan perhatiannya, tetapi ketika mendengar pertanyaan itu, ia tidak dapat menahan tawa. Ia berkata, "Kamu mungkin melihat sisa-sisa masa lalu. Danau Dongting ini agak istimewa. Selain itu, karena kamu orang luar, dan kamu bahkan memiliki garis keturunan Nua, sebuah pemandangan dari masa lalu muncul." Kelompok itu tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak mengherankan bahwa baik Yan Suhen maupun Yun Jianyu tidak dapat melukai ular besar itu. Mereka khawatir ular itu adalah sejenis pembudidaya elemen spasial, tetapi pada akhirnya, ternyata karena ini. Ular Siuse tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Benar, mengapa kalian semua datang ke sini?" Ekspresi kelompok itu menjadi sedikit canggung. Pada akhirnya, Yu Yanluo berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan keseluruhan cerita dengan bijaksana. "Jadi begitulah," kata ular Siuse sambil terkekeh. "Itu cukup mudah, bukan? Karena kamu adalah keturunan Nua, kita bisa dianggap masih berkerabat. Aku akan membantumu keluar. Dulu, untuk melindungi orang-orang, aku mengerahkan kekuatanku ke seluruh Danau Dongting. Memang cukup sulit bagi orang biasa untuk menyeberanginya." Kelompok Zuan saling memandang dengan heran. Mereka tidak menyangka masalah sesulit itu bisa diselesaikan begitu saja. "Benar, tadi, kamu menyebutkan bahwa perang saat itu terjadi antara orang-orangmu dan orang-orang barbar timur. Mungkinkah mereka adalah suku api kuning?" Zuan bertanya setelah menyadari sesuatu. "Suku api kuning." Ular Siuse mengulanginya sambil mengerutkan kening. Ia berkata, "Mereka dulunya adalah musuh bebuyutan. Kapan mereka menjadi satu suku? Orang-orang yang berperang dengan kita di masa lalu memang orang-orang barbar timur. Orang-orang mereka menyembah burung phoenix dan burung misterius." Iklan oleh Pub Future. Zuan tiba-tiba teringat bahwa Sun pernah membicarakan hal itu sebelumnya. Yang disembah Kaisar Putih adalah burung phoenix, jadi sepertinya garis keturunan Kaisar Putih ada hubungannya dengan orang-orang barbar timur. Kaisar Langit Jun telah menganugerahkan busur merah kepada Yi. Sementara itu, orang yang menugaskannya untuk membunuh monster adalah Kaisar Yao. Baik Kaisar Jun maupun Kaisar Yao merupakan bagian dari faksi Kaisar Putih. Ular Siuse menatap Yu Yanluo dan berkata, "Karena kamu adalah keturunan Nua, sudah menjadi takdir kita bertemu. Kultivasimu tidak buruk, tetapi masih jauh dari menunjukkan kekuatan garis keturunanmu. Aku akan mewariskan 9 transformasi ular naga kepadamu. Itu dapat membantumu menggali potensimu. Di masa depan, kamu akan dapat dengan mudah menggunakan kekuatan mutiara suci." Yu Yanluo terkejut, namun, dia tahu ini adalah kesempatan yang bagus. Sebenarnya, dia merasa sangat tertekan dengan dua Grandmaster, Yan Suhen dan Yun Jianyu, yang selalu ada di sekitarnya. Dia berkata, "Kalau begitu, aku benar-benar harus berterima kasih kepada senior. Keturunan Nua telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku di masa lalu. Aku hanya menyelesaikan bagian karma ini," kata ular Siuse sambil terkekeh. Kemudian,
Matanya bersinar dan sedikit cahaya perlahan melayang ke arah Yuyan Luo. Ada prinsip-prinsip Dao kuno dan misterius yang terkandung di dalamnya. Yun Jianyu pindah ke sisi Zuan dan berkata pelan, hati-hati dengan tipuan apapun. Zuan mengangguk. Bagaimanapun, mereka telah mengalami sendiri bahwa monster tidak hanya kejam dan tidak masuk akal, tetapi juga banyak berbohong. Saat dia diam-diam memperingatkan Yuyan Luo, dia tetap waspada sepenuhnya. Jangan khawatir, aku bisa merasakan bahwa tidak ada niat jahat di dalamnya, kata Yuyan Luo sambil menatapnya dengan pandangan meyakinkan. Kemudian, dia menutup matanya untuk menerima cahaya itu. Bagian dalam tubuhnya tiba-tiba menyala dengan cahaya mutiara suci. Ketika dia melihat bahwa mutiara suci itu telah diakui, Zuan menghela napas lega. Sepertinya aku gugup tanpa alasan. Ular Siuse sebenarnya bisa mendapatkan cinta dan rasa hormat yang tulus dari penduduk setempat, terlahir kembali melalui iman. Bagaimana mungkin itu adalah dewa jahat? Dapatkan novel favorit Anda di novelbin.com. Setelah mewariskan 9 transformasi ular naga, tubuh ular Siuse menjadi jauh lebih redup. Ia berkata, tubuhku tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Aku perlu tidur sebentar, jadi silakan lakukan apa yang kau inginkan. Lalu tubuhnya berkedip-kedip, kembali menjadi patung ular raksasa. Yun Jianyu tertegun, lalu bertanya, bukankah dia bilang akan mengirim kita keluar? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuyan Luo berkata sambil tersenyum, Kakak Yun, patung itu sudah memberitahuku informasi yang kita butuhkan. Aku seharusnya bisa membawa kita semua keluar. Dia membungkuk ke arah patung ular raksasa itu, lalu memimpin semua orang keluar dari kuil. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Zuan bertanya, masih merasa sedikit khawatir. Aku baik-baik saja. Ular besar itu sebenarnya orang baik. Maksudku, ular yang baik, jawab Yuyan Luo. Ia bahkan mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap raksasa Zhaoqi di depan di padang bunga. Bab 1433, Bidang Umur Panjang. Ladang bunga, raksasa Yaoqi, Yan Suehen dan Yun Jianyu mengucapkan kata-kata itu satu sama lain tanpa suara. Sayangnya, meskipun mereka memiliki banyak pengetahuan, mereka belum pernah mendengar apapun tentang kedua hal itu sebelumnya. Yuyan Luo mengingat apa yang telah diceritakan kepadanya dan berkata, tampak kesal, ladang bunga juga disebut ladang panjang umur. Mengenai raksasa Zhaoqi, nada bicara ular Siuse agak aneh ketika menyebut binatang itu, tetapi ia juga tidak mau menjelaskan alasannya. Tidak apa-apa, kita akan tahu begitu sampai di sana, kata Yun Jianyu. Sekarang setelah kultivasinya pulih, dia merasa sangat percaya diri. Dia melanjutkan, sebenarnya aku lebih khawatir tentang ular Siuse ini. Meskipun kita semua tampak akur, bukankah Sun ingin kita mengulangi jalan heroik Yi? Yi membunuhnya saat itu, tetapi kita mengambil jalan memutar. Apakah ini akan menyebabkan ujian gagal? Dia segera menambahkan, adik kecil Yu, aku tidak mencoba menentangmu, jadi tolong jangan berpikir seperti itu. Yuyan Luo tersenyum padanya, tetapi ekspresinya penuh kekhawatiran. Sementara itu, Yan Suehen menatap Yun Jianyu dengan heran. Penyihir ini selalu melakukan apapun yang diinginkannya, dan dia sangat ceroboh. Mengapa kepribadiannya tiba-tiba berubah akhir-akhir ini? Dia bahkan meluangkan waktu untuk menjelaskan dirinya kepada Yuyan Luo. Tepat saat itu, Zuan berkata, menurutku itu tidak akan menghalangi apapun. Rawa ini tidak akan membiarkan kita keluar jika tidak mendapat izin dari ular Siuse. Fakta bahwa kita bisa melewatinya adalah tanda bahwa kita telah lulus ujian, dan kita tidak perlu memilih untuk membunuh ular Siuse. Selain itu, dilihat dari reaksi penduduk asli, ia cukup baik hati dan sangat menghargai penduduk tempat ini. Yan Suehen juga mengangguk tanda setuju, berkata, ini sebenarnya lebih baik. Kita tidak harus selalu bertarung dan membunuh. Meskipun dia tidak mengerti setiap kata yang diucapkan Zuan, tidak terlalu sulit untuk memahami apa yang dikatakannya. Setelah memikirkannya dengan saksama, Yun Jianyu juga menyetujui keputusan Zuan. Tentu saja, dia punya pikiran lain. Jika mereka menyadari bahwa ini tidak berhasil, mereka bisa kembali lagi nanti untuk menghabisi ular itu. Sebagai pemimpin sekte iblis, tidak mungkin dia menjadi tipe yang lunak dan berhati lembut. Di bawah pimpinan Yuyan Luo, kelompok itu menyusuri beberapa tikungan berliku melalui Danau Dongting. Mereka semua kagum dengan prosesnya. Jalan setapak di air itu menuju ke segala arah seperti labirin.
Banyak jalan setapak yang tampak seolah-olah tidak menuju kemanapun, mirip dengan terumbu karang yang berbahaya, namun, jika mereka mendekat secara langsung, jalan setapak itu akan terbuka. Itu jelas merupakan ular-ular Siuse. Jika tidak ada yang membimbing mereka, mustahil bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Setelah beberapa saat, kabut di sekitarnya akhirnya menipis. Air dan lumpur perlahan berubah menjadi daratan yang keras dan padat. Kelompok itu akhirnya tahu bahwa mereka telah meninggalkan Danau Dongting. Karena itu, mereka meninggalkan rakit dan naik ke daratan. Iklan oleh Pub Future. Apakah ini padang bunga yang dibicarakan ular Siuse? Yan Suehen bertanya, sambil melihat ke lembah dan padang hijau dan subur di sekitarnya. Sebelumnya, mereka telah bertemu monster laut, lalu ke air lemah dan Danau Dongting yang berawa. Hal itu bahkan membuatnya mulai sedikit takut pada air. Sekarang setelah dia melihat padang pegunungan yang kaya akan kehidupan, dia merasakan kebahagiaan yang misterius. Apakah ular Siuse menyebutkan cara menemukan raksasa Zhaoqi? Tanya Yun Jianyu sambil menatap Yu Yanluo. Yu Yanluo menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Hanya dikatakan bahwa raksasa itu akan sangat mudah ditemukan. Apa maksudnya? Tanya yang lain dengan bingung. Namun, mereka tidak dapat memahaminya bahkan setelah berpikir lama. Hai semuanya, kemari dan lihatlah ke sini. Ada asap mengepul dari atas, seolah-olah ada seseorang yang tinggal di sana. Ayo kita pergi dan tanyakan kepada mereka tentang hal itu, kata Zuan, tiba-tiba menyadari bahwa ada asap mengepul dari sebuah lembah di kejauhan. Asap itu sepertinya bukan berasal dari kebakaran hutan, melainkan dari panggangan. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan bilang kita di sini untuk mengalahkan raksasa Zhaoqi, atau mungkin itu adalah penjaga lokal lagi dan itu mungkin menyebabkan konflik, Yun Jianyu memperingatkan mereka. Yang lain mengangguk setuju ketika mereka mengingat pertemuan mereka di Danau Dongting. Mereka bergegas ke arah asap dan perlahan-lahan mencium aroma daging. Mereka tiba-tiba merasa sedikit lapar. Mereka tidak punya banyak waktu untuk makan apapun setelah memasuki wilayah tak dikenal. Pada tingkat kultivasi mereka, menahan diri untuk tidak makan adalah praktik umum. Tidak masalah jika mereka tidak makan selama beberapa waktu. Namun, mereka belum mencapai keabadian. Mereka masih memiliki tubuh fana, jadi keinginan untuk makan tidak mungkin dihilangkan. Kita harus membeli daging untuk dimakan dari orang-orang di sini nanti, kata Yun Jianyu sambil perutnya berbunyi. Yan Suehen mengerutkan kening, bertanya-tanya, mengapa bau daging ini begitu aneh? Agak aneh, aku belum pernah menciumnya sebelumnya, kata Yun Jianyu dengan santai. Ini adalah wilayah tak dikenal dengan makhluk-makhluk yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Siapa tahu, kita mungkin bisa memakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita makan lagi seumur hidup kita. Yan Suehen merasa itu masuk akal, jadi ia menjadi penuh harap. Tak lama kemudian, kelompok itu melihat beberapa sosok di depan. Beberapa makhluk dengan pakaian lusuh membelakangi kelompok itu, mengelilingi api unggun. Paha sedang dipanggang di atas api, berdesis dengan minyak saat dimasak. Iklan oleh Pub Future. Kelompok itu hendak mendekati mereka dengan bersemangat, tetapi ketika mereka melihat pemandangan di hadapan mereka, ekspresi mereka langsung menegang. Suara Yu Yanluo sedikit bergetar saat dia bertanya, apakah itu kaki manusia? Benar, seru Yun Jianyu, ekspresinya pucat pasi. Yu Yanluo dan Yan Suehen tidak dapat menahan diri lagi. Mereka membungkuk dan mulai muntah. Namun, mereka menarik perhatian makhluk-makhluk di sekitar api unggun, yang berbalik dan melihat ke arah mereka. Barulah Zuan menyadari penampakan makhluk-makhluk itu. Manusia apa? Mereka hanya berbadan manusia, tetapi kepalanya seperti binatang buas, mulutnya berisi dua gading seperti pahat. Ketika mereka melihat kelompok Zuan, mata mereka langsung berbinar, seolah-olah mereka sedang melihat makanan lesat. Mereka mengambil pentungan dan senjata lainnya, mengeluarkan teriakan aneh saat mereka menyerang kelompok itu. Kelompok Zuan tentu saja tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Ketika mereka melihat itu, mereka tidak menahan diri dan segera memutuskan untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Sampai batas tertentu, makhluk-makhluk ini dapat dianggap sebagai makhluk cerdas dan layak untuk dipertanyakan informasinya. Namun, mereka hanya mampu mengucapkan kata-kata sederhana. Kelompok Zuan tidak dapat memahami apa maksud dari ucapan-ucapan itu, jadi tidak ada yang dapat mereka lakukan selain membunuh makhluk-makhluk itu. Ketika mereka tiba di dekat api unggun dan melihat jasad seorang pria,
Yun Jianyu akhirnya tidak tahan lagi. Dia berlari ke satu sisi dan mulai muntah. Ikuti cerita baru di Note Love.com. Sementara itu, Zuan menggali lubang dan mengubur jasadnya. Duh, zaman dahulu kala memang penuh dengan monster. Sungguh tidak mudah bagi manusia saat itu. Kemudian, kelompok itu mulai mencari di sekitar padang bunga yang luas. Mereka menemukan bahwa sebenarnya ada cukup banyak monster. Monster-monster itu bahkan telah membangun desa mereka sendiri. Beberapa orang dewasa melakukan tarian aneh di sekitar api unggun, menggertakkan gigi dan membuat berbagai macam suara yang tidak dapat dipahami. Selain itu, ada beberapa anak monster yang saling mengejar dan bermain-main. Bahkan ada pasangan pria dan wanita yang duduk berdampingan di bawah pohon seolah-olah mereka sedang berkencan. Jika kelompok itu tidak melihat monster memanggang kaki manusia, mereka mungkin akan merasa bahwa ini adalah desa monster yang bahagia. Orang-orang ini ternyata sangat riang. Yun Jianyu mendengus. Dia mengeluarkan lentera permaisuri dan meniupnya dengan lembut. Bara api di dalamnya langsung berubah menjadi api yang melahap monster-monster itu. Yan Suehen tetap tanpa ekspresi, tidak menentang Yun Jianyu. Namun, Yu Yanluo mengerutkan kening. Dia memiliki darah ras ular, jadi pada tingkat tertentu, dia juga dianggap sebagai monster oleh manusia lain. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana monster ini memakan manusia, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Desa yang tadinya damai tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Para monster berteriak sambil berlari menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka melihat kelompok Zuan. Mereka meraung dan menyerang kelompok itu dengan senjata di tangan, tetapi bagaimana mereka bisa mendekat? Mereka segera terbakar habis oleh api asli Empress Lantern. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kedalaman desa. Sosok besar muncul, tampaknya berlari menembus gunung. Saat sosok itu terlihat, kelompok itu dapat melihatnya dengan jelas. Sosok itu sama seperti monster lainnya, tetapi puluhan kali lebih besar. Sosok itu tampak ganas, dan mulutnya penuh dengan gigi seperti pahat. Dua taring yang keluar dari rahang bawahnya sangat ganas. Sosok itu memegang perisai di satu tangan dan tongkat raksasa di tangan lainnya. Ketika melihat api yang mengelilingi desa, ia menyerbu sambil meraung. Ia memegang perisainya di depan tubuhnya dan benar-benar berlari langsung ke api Empress Lantern. Bab 1434, Raksasa Zhaoqi. Raksasa Zhaoqi, seru kelompok Zuan, segera menyadari makhluk apa itu. Persis seperti yang dikatakan rumor. Raksasa itu tidak tampak seperti monster biasa, sebaliknya, ia tampak seperti pemimpin atau pelindung mereka. Ia muncul untuk membantu ketika melihat mereka menghadapi bencana. Jika dia seperti ular Siuse, pelindung rakyat, mungkin dia bisa berbicara dengannya. Namun, kelompok itu telah menyerah pada pikirannya setelah melihat monster memakan manusia. Yun Jianyu mengumpulkan api dari lentera permaisuri, lalu menyerang dengan cincin bulan sabitnya. Ketika melihat senjata yang datang, raksasa Zhaoqi mengangkat perisainya untuk menangkisnya. Cincin itu meninggalkan bekas samar pada perisai, tetapi tidak berhasil menembusnya. Namun, Yun Jianyu memutar pergelangan tangannya dan cincin bulan sabit berubah arah, menyerang dari sudut yang berbeda. Cincin bulan sabitnya menimbulkan ketakutan di seluruh dunia dilatih justru karena pola serangannya yang aneh dan sangat sulit untuk dilawan. Para pembudidaya menggambarkan cincin bulan sabitnya sebagai seberkas cahaya bulan. Bagaimana seseorang bisa bertahan melawan cahaya bulan? Cahaya itu ada di mana-mana, jadi tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Cincin bulan sabit juga sulit untuk dilawan. Benar saja, tubuh pembekuan raksasa Zhaoqi tidak dapat mengimbangi cincin bulan sabit yang lincah. Luka-luka segera muncul di sekujur tubuhnya. Namun, segera setelah itu, ia menjatuhkan cincin bulan sabit dengan perisainya. Berkat tubuhnya yang kuat dan kemampuan generasi yang luar biasa, ia tidak mengalami cedera yang serius. Pedang salju terbang milik Yan Suehen kemudian terlepas dari sarungnya. Pedang itu berubah menjadi cahaya yang mengalir, mengarah ke titik lemah raksasa itu. Namun, raksasa Zhaoqi memutuskan untuk tidak menghindar lagi. Ia melindungi tubuhnya dengan perisainya, sementara tongkatnya menghalau cincin bulan sabit atau pedang salju terbang berkali-kali. Kedua Grandmaster itu menyadari bahwa mereka sesungguhnya tidak dapat berbuat banyak terhadapnya bahkan setelah bertarung dalam waktu yang lama. Pertahanan orang ini terlalu kuat. Tepat saat itu, mata Yu Yanluo bersinar dengan cahaya kuning,
dan lapisan membatu secara bertahap mengumumkan seluruh tubuh raksasa Zhaoqi. Ia begitu takut sehingga ia dengan cepat bersembunyi di balik perisainya, mencoba menghalangi mata Medusa. Zuan sangat khawatir, katanya, kita tidak dalam bahaya besar saat ini. Tubuhmu tidak akan mampu menahannya jika kamu menggunakan keterampilanmu pada level itu. Setelah sekian lama bersama, dia tentu tahu bahwa mata Medusa memiliki 3 warna berbeda yang mewakili tingkat kekuatan yang berbeda, merah, biru, dan kuning. Kuning menunjukkan Yuan Luo menggunakan mata Medusanya tanpa menahan diri sama sekali. Ketika Yan Suehen menyerang Zuan di masa lalu, itulah tingkat yang tepat yang dia gunakan. Dia hampir kehilangan nyawanya saat itu. Itulah alasan Zuan khawatir. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir ketika melihatnya melakukan itu? Jangan khawatir. 9 transformasi ular naga yang diajarkan ular Siuse kepadaku dapat mengaktifkan potensi seseorang dan mengeluarkan kekuatan mutiara suci. Itulah sebabnya sekarang lebih mudah bagiku untuk menggunakan kekuatan ini, jawab Yuan Luo pelan. Pada saat yang sama, dia menahan keinginan untuk menatapnya agar tidak membuatnya berubah menjadi batu. Sementara itu, Zuan merasa sedikit lebih tenang saat mendengarnya mengatakan itu. Perisai luar biasa milik raksasa Zhaoqi tidak sanggup menahan beban mata Medusa dengan kekuatan penuh, dan perlahan mulai membatu. Ketika Zuan melihat kesempatan itu, ia mengangkat cincin semesta dan mengaktifkan jejak penghancur bintang, lalu menghantamkannya langsung ke perisai. Mungkin pembatuan telah meniadakan sebagian besar kemampuan perisai, karena perisai itu tidak dapat bertahan dan meledak berkeping-keping. Raksasa Zhaoqi terkejut saat melihat perisai yang diandalkannya hancur. Ia sama sekali tidak berniat melanjutkan pertempuran, ia pun berbalik dan lari. Yun Jianyu mendengus. Dia mengeluarkan lentera permaisuri, yang menyebabkan raksasa Zhaoqi melambat drastis. Cincin bulan sabit kemudian membelah ke bawah. Raksasa Zhaoqi merasa ngeri dan dengan cepat menangkisnya dengan tongkatnya. Seberkas cahaya bulan bersinar melalui tongkat itu, membelahnya menjadi 2. Melihat itu, raksasa Zhaoqi menghindar dengan panik. Meskipun serangan itu meninggalkan bekas luka berdarah di dadanya, ia tetap terhindar dari serangan di bagian vital manapun. Sayangnya, raksasa itu tidak sempat merasa senang, karena cahaya pedang yang menyilaukan langsung memenuhi pandangannya. Kilatan energi pedang yang menyilaukan langsung menembus tengkoraknya. Kemudian, seluruh tubuhnya menegang sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Manusia yang penuh kebencian, selalu menyerbu rumah kita, gerutunya. Meskipun kekuatannya luar biasa, ia hanya bisa mengucapkan kata-kata itu sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Meskipun pengucapan raksasa itu sulit dipahami, Zuan dan yang lainnya sebagian besar masih mengerti kata-katanya. Yun Jianyu memanggil kembali cincin bulan sabitnya. Dia menatap Yan Suehen dengan dingin, dan berkata, "Wanita sedingin batu, kamu benar-benar pandai mencuri, ya." Yan Suehen mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak memikirkan hal seperti itu. Aku hanya ingin menangani raksasa Zhaoqi secepat mungkin untuk mencegah timbulnya lebih banyak masalah. Mengenai kontribusinya, kita harus berterima kasih kepada Ah Su karena telah menghancurkan perisainya." Zuan menarik Yuan Luo dan berkata, "Itu sebenarnya karena mata Medusa, yang membuat perisai itu membatu. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa menghancurkannya hanya dengan seranganmu saja." Baru pada saat itulah para Grandmaster mengetahui bahwa keterampilan yang dipelajari Yuan Luo dari ular Siuse membuat penggunaan mata Medusa menjadi lebih mudah. Mereka semua mendecakkan lidah karena heran. Yuan Luo agak malu, berkata, "Sejujurnya, aku lebih penasaran tentang apa arti kata-kata terakhir raksasa Zhaoqi. Mungkinkah saat itu, Yi benar-benar menyerbu tempat ini?" Yun Jianyu berkata, "Monster-monster ini jelas merupakan faksi mereka sendiri. Sampai batas tertentu, mereka dapat dianggap sebagai peradaban mereka sendiri. Itulah sebabnya, dari sudut pandang mereka, kita hanyalah penjajah seperti Yi. Namun, karena mereka menganggap manusia sebagai makanan, kami selalu ditakdirkan untuk menjadi musuh. Karena kami manusia, kami tidak punya pilihan selain melawan mereka saat bertemu. Kami hanya akan menjadi makanan mereka jika mereka lebih kuat. Itulah mengapa tidak perlu merasa simpati. Itu hanya seleksi alam." Yan Suehen sedikit terkejut, berkata, "Penyihir, beberapa pandanganmu sangat mirip dengan pandangan kami. Bagaimana kalau pindah agama dan bergabung dengan sekte Giok Putih kami? Dengan pengalamanmu, itu sudah cukup untuk menjadi seorang penatua."
Itu tidak hanya akan menjadi sekte giok putih, kamu akan memiliki status yang luar biasa bahkan di seluruh faksi Tao. Semua anggota barat ada di No, Velby, and Com. Yun Jianyu tertawa terbahak-bahak, menjawab, kau ingin mengundangku hanya dengan posisi sesepuh yang remeh. Bahkan jika aku bergabung dengan pihakmu, itu akan menjadi master sekte juga. Lalu, aku akan mengubah semua dewi yang sok penting itu menjadi wanita penggoda. Yan Suehen menjadi kesal dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang penyihir, kamu hanya tahu bagaimana mengatakan hal-hal gila. Kedua wanita itu hendak bertarung lagi. Namun, Zuan memperhatikan bahwa Yu Yanluo sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia bertanya dengan khawatir, ada apa? Yu Yanluo menghela napas dan berkata, aku baru saja memikirkan fakta bahwa aku juga bukan manusia murni. Jika suatu hari, ras iblis dan manusia benar-benar terlibat dalam perang habis-habisan, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Zuan menyadari bahwa dia sedikit terguncang oleh nasib akhir suku monster. Dia memegang tangannya erat-erat dan berkata, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Ahsu gelombang, seru Yu Yanluo. Hatinya terasa hangat, menatapnya penuh kasih. Yan Suehen dan Yun Jianyu memperhatikan dua orang lainnya dan keduanya berhenti berdebat satu sama lain, tidak lagi merasa ingin melanjutkannya. Yun Jianyu berkata dengan kesal, kita sudah berurusan dengan raksasa Zhaoqi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? 9 bayi dari perairan ganas. Jawab Zuan dengan ekspresi serius. Bab 1435, 9 bayi. Saya ingat 9 bayi memiliki 9 kepala, kata Yan Suehen, mengingat apa yang dikatakan Sun kepada mereka. Mendengarnya saja menyebalkan, kata Yun Jianyu, meski sebenarnya dia tidak takut sama sekali. Baik dia maupun Yan Suehen telah memulihkan sebagian besar kekuatan mereka. Mereka juga memiliki Zuan dan Yu Yanluo. Selama mereka tidak bertemu dengan makhluk abadi seperti Kaisar Iblis, praktis mereka tidak akan terhenti. Yang lebih membuatku penasaran adalah mengapa ada begitu banyak monster bertubuh ular, kata Zuan. Ia berpikir tentang bagaimana Yayu dan Erfu sama-sama memiliki kepala manusia dan tubuh ular. Siusi juga seekor ular, dan 9 bayi tampaknya juga memiliki tubuh ular. Kenapa kau menatapku? Bagaimana aku tahu? Seru Yu Yanluo, tersipu. Dia menatapnya dengan jengkel. Yang lain tidak dapat menahan tawa ketika melihat ekspresinya. Begitu saja, rombongan pun terus bersemangat. Mereka segera meninggalkan medan panjang umur. Namun, tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah sungai besar yang mengalir deras. Mereka saling berpandangan dengan cemas, bertanya-tanya, mengapa tempat ini tampak begitu familiar. Bukan salah mereka jika merasa seperti itu. Lagi pula, sungai itu benar-benar mirip dengan air lemah yang pernah mereka lihat sebelumnya. Arusnya yang dahsyat bahkan melebihi air lemah. Zuan berjongkok di tepi sungai dan mencengkeram tangannya ke dalam udara. Setelah merasakannya sebentar, ia berdiri kembali dan berkata, airnya normal. Tidak seperti air lemah yang dapat menyebabkan Anda tenggelam. Namun, sungai ini aneh. Saya baru saja memeriksanya, tetapi saya tidak dapat merasakan kedalamannya sama sekali. Dia telah memeriksanya dengan kemampuan Blue Mollard miliknya. Bahkan jika sungai itu tidak sedalam beberapa ribu meter, kedalamannya setidaknya 1000 meter. Itu terlalu konyol. Lagi pula, bahkan sungai Yangtze yang terbesar di dunia sebelumnya hanya sedalam sekitar 100 meter, dan itu karena sungai itu memiliki 3 ngarai yang menyimpan air. Namun, sungai ini sebenarnya berada di dalam lautan. Apakah ada 9 bayi bersembunyi di dalam? Yang lain bertanya-tanya, merasa sedikit pusing ketika mendengar tentang kedalaman udara. Setelah apa yang telah mereka alami sejauh ini, mereka benar-benar tidak ingin menyentuh air lagi. Namun, mereka tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk menemukan 9 bayi. Saat mereka sudah putus asa, mereka tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi samar-samar di kejauhan. Iklan oleh Pub Future. Bagaimana mungkin ada bayi di sini? Yun Jianyu bertanya-tanya sambil mengerutkan kening. Sebaliknya, Yan Suehen tenang. Dia mengolah kitab Tao yang tak tergoyahkan. Selama itu bukan tentang dirinya dan Zuan, sulit untuk membuatnya merasakan emosi yang kuat. Yu Yanluo melihat sekeliling dan berkata, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Jika ada orang biasa yang kehilangan anak-anak mereka di sini, kita dapat membantu membawa mereka kembali ke keluarga mereka.
Setelah pengalaman masa lalu mereka, dia menyadari bahwa dunia ini sebenarnya memiliki penduduk asli. Hati-hati dengan tipu daya. Mengapa ada bayi di hutan belantara? Itu sama sekali tidak normal, Yun Jianyu memperingatkan mereka. Yu Yanluo mengangguk. Dia dengan hati-hati mengamati area di sekitarnya. Tak lama kemudian, dia tiba di hamparan alang-alang, suara teriakan itu berasal dari dalam. Mungkinkah itu bayi terlantar? Yu Yanluo bertanya-tanya sambil mengerutkan kening. Mengapa ada anak-anak normal yang ditinggalkan di sini? Dia pernah mendengar bahwa di masa lalu, beberapa orang meninggalkan anak-anak kecil di tempat-tempat seperti alang-alang. Dia menyingkirkan alang-alang yang lebat dan dengan hati-hati mencari anak itu. Tiba-tiba sebuah mulut ganas keluar dari alang-alang, mencoba menggigitnya. Hati-hati, seru yang lain sambil mencoba menyelamatkannya. Untungnya, Yu Yanluo tidak begitu naif dan polos. Dia sudah lama bersiap. Saat hendak mencapainya, dia menendang tanah dan melayang ke kejauhan, menghindari serangan mematikan itu. Serangan Zuan dan yang lainnya pun tiba tak lama kemudian. Mulut ganas itu menghindari mereka, tetapi saat melakukannya, dia berdiri, sehingga mereka akhirnya bisa melihat seperti apa bentuknya. Mulutnya yang ganas itu bukan hanya satu, melainkan ada 9. Makhluk itu memiliki 9 kepala, dan tubuhnya seperti ular besar. Meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dari ular Siuse saat masih hidup, tubuhnya yang dipasangkan dengan 9 kepalanya yang menggeliat membuatnya tampak menakutkan. Monster berkepala 9 itu meraung marah kepada orang-orang yang telah menyerangnya. Kelompok itu akhirnya menyadari dari mana tangisan bayi itu berasal. Itu adalah suara yang dibuat makhluk itu. Tidak heran namanya adalah 9 bayi. Yun Jianyu tertawa dan berkata, saya lebih menyukai gaya ini daripada sebelumnya. Tidak ada latar belakang yang rumit, dan kita hanya perlu bertarung. Zuan pun ikut tertawa, karena ia tahu bahwa yang dibicarakannya adalah monster-monster yang selama ini mereka hadapi. Mereka semua memiliki masa lalu yang rumit, sehingga agak canggung untuk menghadapi mereka. 9 bayi menjadi agak marah. Bahkan setelah mereka melihat tubuhnya yang bermartabat, manusia-manusia yang tidak penting ini tampaknya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, malah berbicara dengan riang satu sama lain. Benar-benar tidak masuk akal. Iklan oleh Pub Future. Salah satu kepalanya tiba-tiba membuka mulutnya. Sebuah baut air melesat keluar darinya, terbang ke arah kelompok itu seperti semburan dari pistol air bertekanan tinggi. Kelompok itu dengan cepat menghindarinya, tetapi baut itu meninggalkan kawah yang dalam di tempat mereka berdiri. Yun Jianyu mendengus. Dia tidak berhenti, menyerang dengan cincin bulan sabitnya. Namun, beberapa kepala 9 bayi menyemburkan air dari mulut mereka, menghancurkan cincin bulan sabitnya. Semburan air itu seperti peluru yang padat, meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di pantai. Namun, tak lama kemudian, monster itu beralih menyemprotkan garis-garis tipis air, kemanapun mereka lewat. Mereka bahkan dapat membelah batu yang paling kokoh menjadi 2 bagian tanpa suara. Di bawah rentetan serangan yang terkonsentrasi, Yun Jianyu terpaksa bertahan dengan cincin bulan sabitnya. Namun, itu juga berarti dia tidak punya kesempatan untuk membalas untuk saat ini. Zuan terkejut. Air selalu dikatakan memiliki fleksibilitas yang tak tertandingi, tetapi juga memiliki kekuatan terbesar. Dia telah melihat kekuatan bila air yang dapat memotong baja seperti mentega dalam beberapa video dari dunianya sebelumnya. Dia tidak menyangka akan melihat hal seperti itu lagi hari ini. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dan kepingan salju berputar di udara. Jelas bahwa Yan Suehen telah bergerak. Pedang kepingan salju miliknya kebetulan menangkal serangan elemen air. Baut air yang dilepaskan 9 bayi langsung membeku, melemahkan mereka secara signifikan. Energi dingin pedang kepingan salju bahkan mengikuti jejak air yang keluar dari mulut 9 bayi, membekukan mereka hingga ke lidah ular monster itu. Zuan menyaksikan dengan kagum. Ia sudah terbiasa dengan sisi lemah Yan Suehen. Sekarang setelah ia memulihkan 80% kekuatannya, serangannya sekali lagi mengusung gaya yang mengesankan seperti seorang Grandmaster. 2 kepala hampir membeku, namun tiba-tiba kepala 9 bayi lainnya menyemburkan aliran api yang langsung mencairkan es. Boleh menggunakan api dan air. Seru kelompok itu. Ketiga wanita itu sangat terkejut, karena mereka jarang bertemu orang yang bisa menggunakan 2 elemen sekaligus. Sejujurnya, monster itu sebenarnya agak mirip dengan Zuan dalam hal itu. Namun,
monster itu tidak memberi mereka kesempatan untuk beristirahat. 9 kepala itu menemukan target yang berbeda, dan terus menyerang mereka semua sekaligus. Mata Yu Yanluo mulai bersinar terang. Ini adalah ular berkepala 9, dan dia adalah Medusa. Sulit untuk mengatakan garis keturunan siapa yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Namun, kepala yang ada di hadapannya menjadi kaku. Permukaan kulitnya mulai membatu, dan tak lama kemudian, seluruh kepala berubah menjadi patung. Setelah itu, kepala-kepala lainnya berbalik menyerangnya. Yu Yanluo tidak punya cara untuk menghadapi begitu banyak kepala sekaligus, jadi dia cepat-cepat menghindar. Tepat saat itu, sebuah batu bata emas terbang ke arah monster itu, membesar dengan kecepatan yang terlihat. Kemudian, batu bata itu menghantam kepala monster yang membatu itu. Itu adalah salah satu senjata kelas surga dari Istana Naga Ras Laut yang diberikan Sang Liuyu kepada Zuan, batu bata emas. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Kekuatannya sama seperti yang diharapkan. Kepala batu yang membatu itu langsung hancur berkeping-keping oleh batu bata raksasa itu. 9 bayi menjerit kesakitan. Seluruh tubuhnya bergetar, dan 8 kepala lainnya mulai bergoyang maju mundur dengan gila. Kelompok Zuan menghela napas lega. Mereka makin jago bertarung bersama. Jika mereka melakukan hal yang sama beberapa kali lagi, pasti 9 kepala monster ini akan hancur satu persatu. Namun, senyum mereka langsung membeku. 9 bayi terus bergoyang maju mundur. Kemudian, daging baru mulai terbentuk di sekitar tempat kepalanya hancur. Setelah itu, kepala ular baru mulai tumbuh dengan cepat. Selain warnanya yang sedikit lebih terang dan dagingnya sedikit lebih lembut, bentuknya sama persis dengan kepala sebelumnya.